Selamat pagi Ananda sekalian, salam jumpa, tetap semangat dan senantiasa jaga kesehatan. Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran daring kita untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam hidup sehari-hari, kita sering menyaksikan orang-orang yang hidupnya berada dalam situasi yang tidak menggembirakan. Mereka terbelenggu pada situasi dan kondisi yang membuat mereka menderita. Mereka memiliki harapan untuk dapat keluar dari ketidakberdayaan hidup. Hari ini kita akan mendalami materi kita dengan judul Gambaran Kerajaan Allah pada Zaman Yesus. Untuk semakin memahami materi ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Di pagi yang cerah ini, ku sambut sang mentari. Lihat burung-burung menyanyi dan menari. Bersyukurlah selalu di dalam hidup ini. Semua yang kau rasakan hanya sementara. Semua yang terjadi, kita harus bersabar. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Percayalah pada Dia, Sang Maha Kuasa. Tuhan akan melihat dan mendengarkan semua yang terjadi. Harus bersabar.
pada waktunya. Setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, ternyata setiap orang mendambakan suasana yang penuh dengan keadilan, kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Suasana seperti itu juga menjadi harapan bagi bangsa Israel pada waktu mereka mengalami penderitaan, sehingga mereka mendambakan hadirnya kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Paham atau pengertian kerajaan Allah tidak muncul begitu saja pada zaman Yesus, tetapi sudah berkembang sejak Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sering menyebut Allah atau Yahweh sebagai Raja. Allah diimani mereka sebagai Raja yang kuat, yang berkuasa, yang berdaulat. Kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan Allah itu misalnya dialami oleh bangsa Israel dalam peristiwa penyeberangan Laut Merah. Ini bisa kita lihat dalam Keluaran 15 ayat 11 sampai 13, lalu Ulangan 3 ayat 24 dan Bilangan 23 ayat 21. Sebagai raja, Allah adalah raja yang adil. Kita bisa baca dalam Mazmur 146 ayat 6 sampai 10. Tentunya raja yang adil ini raja yang melindungi orang miskin. Ini di dalam Imamat 25 ayat 35 sampai dengan 55. Raja yang mulia, kita juga bisa baca di dalam Mazmur 24 ayat 8 dan juga ayat 10. Raja yang berkuasa atas seluruh bumi, kita bisa baca di dalam Mazmur 47 ayat 8. Dan berkuasa untuk selama-lamanya, Mazmur 29 ayat 10. Namun dalam hidupnya, bangsa Israel sebagai bangsa terpilih, seringkali mereka tidak setia kepada Allah Sang Raja. Padahal Allah Sang Raja selalu setia kepada mereka. Mereka seringkali menjauh dari Allah. Maka perbuatan dosa inilah yang menyebabkan mereka jatuh di dalam pembuangan dan akhirnya mereka ditindas oleh bangsa lain. Pada masa bangsa Israel mengalami penindasan, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya dengan mewartakan kehendaknya melalui perantaraan para nabi. Para nabi menegaskan bahwa akan tiba saatnya Allah akan membela mereka. Allah akan membangun suatu dunia baru dengan hati yang baru. Kita bisa baca di dalam Yehezkiel. Dan juga Allah akan membuat perjanjian yang baru. Ini juga kita bisa lihat di dalam Yeremia. Dan dunia baru itu tentunya diperuntukkan untuk semua bangsa. Tentu ini kita bisa lihat di dalam Yesaya 2 dan seterusnya. Dalam dunia baru itu, Allah akan menegakkan kembali pemerintahannya melalui anaknya sendiri, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ini kita bisa baca di dalam Yesaya 9 ayat 5. Melalui kekuasaannya yang besar, Allah akan menegakkan kembali damai sejahtera seperti pada pemerintahan Raja Daud. Ketika Yesus hidup, pada saat itu bangsa Israel berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Maka Yesus menghidupkan kembali harapan tegaknya kerajaan Allah seperti yang pernah dilakukan oleh para nabi. Bangsa Israel sangat merindukan kedatangan Mesias dan sekaligus juga merindukan hadirnya kerajaan Allah.
Karena selama 6 abad sebelum kedatangan Yesus, bangsa Israel selalu dijajah oleh bangsa lain. Ada 3 bangsa besar yang menjajah bangsa Israel. Yang pertama adalah bangsa Persia, yang kedua bangsa Romawi, dan yang ketiga adalah bangsa Yunani. Maka bangsa Israel tidak hanya ditindas oleh bangsa-bangsa besar, tapi mereka juga ditindas oleh para pemimpin bangsanya sendiri, yaitu raja-raja boneka yang diangkat oleh para penjajah. Karena itu bangsa Israel selalu memimpikan kedatangan Mesias dan hadirnya kerajaan Allah. Pada masa itu berkembang di Israel berbagai macam paham-paham tentang kerajaan Allah. Dan tentunya paham ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang pertama adalah paham kerajaan Allah yang berciri nasionalistis. Paham kerajaan Allah ini bertujuan membebaskan bangsa Israel dari kuasa politik para penjajah. Yang kedua adalah kerajaan Allah menurut pandangan apokaliptik. Aliran ini percaya akan datangnya penghakiman Allah karena dunia ini dipandang sudah jahat dan akan digantikan oleh Allah dengan dunia yang baru. Yang ketiga adalah kerajaan Allah menurut pandangan para nabi. Mereka berpandangan bahwa Allah meraja seluruh hukum, sedangkan di akhir zaman Ia akan menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam yang tentunya akan menghakimi sekalian bangsa. Lalu bagaimana paham kerajaan Allah menurut Yesus? Menurut Yesus, kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Karena itu manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri kepadanya secara total, sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Jadi kerajaan Allah itu terwujud dalam diri Yesus. Yang kedua, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Mereka yang melakukan tindakan cinta kasih akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bisa kita baca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Yang ketiga, kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan manusia, di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan. Untuk semakin memahami materi kita hari ini, silakan Anda sekalian mengerjakan latihan yang sudah Ibu siapkan. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya.